Oke, kembali lagi di channel ini. Pasti di antara kamu yang klik video ini adalah kelas 5 SD. Nah, kali ini kita akan membahas UAS kelas 5 SD semester 2. Kita akan bahas 40 soal. Nanti ada soal esainya juga. Tapi pembahasannya dibagi dalam beberapa video. Nah, video yang ini merupakan bagian pertamanya. Di sini kita akan bahas dari nomor 1 sampai nomor 5 bagian ABC atau bagian pilihan gandanya. Nah, kita langsung aja masuk ke nomor pertama. Hasil dari 6 pangkat 3 adalah, kalau kita lihat kan 6 pangkat 3 itu logonya seperti ini ya. 6 dipangkatin 3. Nah, kalau misalnya 7 pangkat 3 gimana? 7 pangkat 3 gini ya, 7 tinggal ditambah angka 3 di atasnya. Nah, maknanya ini itu adalah 6 dikali 6 dikali dengan 6. Jadi 6-nya ada 3 kali karena di sini pangkatnya ada 3. Jadi nanti kalau misalnya ada 8 tapi pangkatnya 5, berarti 8-nya dikali sampai 5 kali. Jadi 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Ada 5 8-nya. Nah, sekarang pertanyaan soal nomor 1 ini adalah berapa hasil dari 6 pangkat 3? Sebenarnya untuk pangkat 2 sama pangkat 3, adik-adik minimal harus udah hafal dari 1 sampai 10. Nah, kalau ini belum hafal 6 pangkat 3 ini berapa, kita bisa cari sih. Kita kalikan dulu yang 2-nya ini ya. 2 angka 6-nya dikaliin dulu. 6 kali 6. 6 kali 6 itu 36 ya. Kita tulis 36. Kemudian kita kali lagi dengan 6. Kita kali menurun aja ya. Kita kali 6 kali 6 itu 36. Berarti kita simpan 3. 6 kali 3 18. Kita punya 3. 18 tambah 3 berarti 19, 20, 21. Jadi untuk 6 pangkat 3 itu hasilnya adalah ya 200, 216. Ada di opsi yang A. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 2. Jika akar pangkat 3A sama dengan 8, nilai A adalah, nah katanya ada suatu bentuk seperti ini. Akar pangkat 3 dari A itu hasilnya 8. Nah, untuk yang seperti ini adik-adik, kita tinggal cari 8 pangkat 3 hasilnya berapa. Kita tulis dulu ya. 8 pangkat 3. Ingat, kalau pangkatnya 3, berarti dia dikali sebanyak 3 kali. 8 kali 8 kali 8. Nah, kalau adik-adik juga belum hafal berapa nilai dari 8 pangkat 3, kita bisa cari satu-satu. Sama seperti nomor 1 tadi. Kita kalikan 2 angka terlebih dahulu. 8 kali 8. Ya, 8 kali 8 itu 6, 64. Kemudian 64-nya kita kali dengan 8 yang satu lagi. Kita kali ke bawah juga. 8 kali 4 itu 32. Berarti kita simpan 3. 8 kali 6 48. Tadi kita masih punya 3. 48, 49, 50, 51. Jadi untuk 8 pangkat 3 itu hasilnya adalah 512. Nah, maka untuk yang A ini hasilnya itu 512. Jadi udah kejawab ya. Untuk yang nomor 2 hasilnya 512 ada di opsi yang B. Nah, kemudian nomor 3 ini udah agak rumit ya. Sebenarnya nggak rumit kali sih. Itu akar pangkat 3 dari 9261. Nah, dia nanya ini hasilnya berapa. Pertama, langkah yang harus kita lakukan itu kita pisahkan 3 angka di belakang ya. Nah, kalau 3 angka di belakang berarti tersisa 261. Nah, kemudian setelah kita pisahkan 3 angka yang paling belakang, kemudian kita pergi ke satuannya. Nah, di sini satuannya adalah angka 1. Kita ingat pangkat 3 berapa yang hasil satuannya itu adalah angka 1. Nah, kalau kita lihat ini adalah angka 1. Berarti untuk 9261 akar pangkat 3, angka paling belakang atau angka satuannya itu adalah angka 1. Nah, sekarang setelah satuan kita mau cari puluhan.
untuk mencari puluhan kita lihat angka yang di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri di sini cuman angka 9. Nah, kita cari pangkat 3 berapa yang mendekati 9. Kalau 1 hasilnya 1 kan, berarti masih jauh tuh dari 9. Kalau 2 itu 8, udah mendekati 9 ya. Tapi kalau kita ambil 3 itu 27, udah lewat dari 9. Jadi nggak bisa ya kita ambil 3. Kalau kita ambil 1 juga nggak bisa karena masih ada yang di atasnya lagi, yaitu 2. Jadi 2 pangkat 3 ini yang paling mendekati. Nah, kita hanya ambil angka utamanya yaitu 2 ya. Jadi 2 ya 21. Jadi akar pangkat 3 dari 9261 ini adalah 21, ada di opsi yang D. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nomor 4. Hasil dari, kita tulis dulu, 15 pangkat 3 dikurang dengan 7 pangkat 3 ditambah dengan akar 125 pangkat 3. Nah, kalau ini kebetulan masih kecil angkanya, masih bisa kita kali, kita cari aja satu-satu ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk di soal SMP ini ada rumusnya, tapi kan kalau soal SMP itu angkanya udah besar-besar, udah 20-an ke atas. Nah, ini masih belasan, jadi bisa kita cari. Kita cari dulu 15 pangkat 3 ya. Nah, untuk 15 pangkat 3 artinya 15-nya dikali sebanyak 3 kali. Kita kalikan 2 angka dulu, 15 kali 15. Kita pindah ke sini. 15 kali 15, 5 kali 5 25, kita simpan 2. 5 kali 1 5, kita punya 2, 5 tambah 2 jadinya 7. Kemudian 1 kali 5 itu 5, 1 kali 1 itu 1. Nah, ini kita jumlahin, 5-nya turun, 7 tambah 5 12, simpan 1 tambah 1 jadinya 2. Nah, 225. Kemudian kita kali dengan 115 lagi. 225 dikali dengan 15. 5 kali 5 itu 25. Kita simpan 2. 5 kali 2 10. 10 tambah 2 12. Kita simpan 1 lagi. Jadi 5 kali 2 10 tambah 1 11. Kita tulis 11. Nah, kemudian untuk angka 1 lagi ya. 1 kali 5 tetap 5. 1 kali 2 tetap 2. 1 kali 2 tetap 2. Nah, ini udah bisa kita jumlahin. 5, 7, 3, 3. Jadi untuk 15 pangkat 3 hasilnya adalah 3000 ya, 3375. Nah, kemudian untuk 7 pangkat 3, kalau belum hafal bisa juga seperti biasa. Berarti artinya 7-nya dikali sebanyak 3 kali. Kita kalikan 2 angka dulu. 7 kali 7 itu 49. Udah bisa dihafal aja ya, kan angkanya masih kecil. Jadi 49 dikali dengan 1 angka 7 lagi. 9 kali 7 itu 6, 63. Kita simpan 6. 7 kali 4 28, 28 tambah 6. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Jadi untuk hasil dari 7 pangkat 3 itu adalah 343. Nah, kemudian ini dijumlahkan dengan akar 125 pangkat 3. Jadi, ini sebenarnya udah dihafal juga adik-adik. Ini bisa aja kita tahu langsung nilainya adalah 5. Nah, jadi untuk yang ini bisa kita kurangin dulu ya. 3375 kurang 343. Kita kurangin di sini dulu. 3375 dikurang 343. 5 kurang 32. 7 kurang 4 3, 3 kurang 3 0, kemudian 3-nya turun. Nah, jadi untuk yang ini 15 pangkat 3 kurang 7 pangkat 3 hasilnya adalah 3032. Kemudian ditambah dengan akar pangkat 3 125. Nah, nilainya kan 5. Kita bisa langsung masukkan aja di sini karena jadi tambah, kita kasih tanda tambah. 5 tambah 2 7 ya. Kita selesaikan, jadi dapatlah hasilnya 3037 ada di opsi yang C. Nah, kemudian untuk nomor 5, banyak kubus satuan dari bangun berikut adalah, kita ambil dulu ya kubusnya. Nah, ini dia kubusnya.
Kalau kita lihat dalam satu sisi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kubus satuan. Itu dalam satu sisi. Nah, balok ini kan sisinya lebih dari 1 dong. Kita hitung ya berapa sisinya. Yang pertama tadi depan sama belakang, berarti udah 2. Kemudian kiri sama kanan, udah 4. Nah, kemudian yang depan ini sama yang di belakangnya. Jadi ada 6. Ada 6 sisi kubus. Nah, cara mudahnya untuk menghitung berapa banyak kubus satuannya, kita tinggal kalikan antara sisinya dengan jumlah kubus satuan dalam satu sisi. Tadi udah kita hitung jumlahnya 9. 6 kali 9 itu adalah 54. Ada di opsi yang C. Nah, untuk lanjut ke part keduanya, lihat di bawah kiri layar ya. Aku ucapkan terima kasih.